Halo, kita bertemu kembali dalam pelajaran PLBJ kelas 4 SD dengan tema Gado-Gado bersama saya, Pak Pram. Gado-gado dalam pelajaran ini kita akan mengenal gado-gado dan diharapkan kita juga bisa membuat gado-gado. Betawi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam kuliner atau makanan khas. Makanan khas Betawi diantaranya ada kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, nasi kebuli, soto Betawi, semur jengkol, asinan Betawi, laksa Betawi, sayur besan, ketoprak, dan gado-gado. Nah, sekarang kita akan melihat gado-gado. Kata gado-gado berarti campur aduk menjadi satu tidak karuan. Gado-gado merupakan makanan khas Betawi yang berupa sayur-sayuran yang direbus, dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan, disertai irisan telur, kentang rebus, tempe dan tahu goreng, emping atau kerupuk, dan taburan bawang merah goreng. Sampai saat ini, kita sangat mudah untuk menjumpai, membeli, dan makan gado-gado. Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah lain, kita juga dapat dengan mudah menjumpai gado-gado. Bahkan, gado-gado mendapat julukan sebagai Indonesian salad, yaitu saladnya orang Indonesia. Itu karena gado-gado menyerupai salad yang menggunakan campuran sayur-sayuran. Bahan-bahan membuat gado-gado kita bagi menjadi 3 macam bahan. Bahan sambal kacangnya, bahan isinya, dan bahan pelengkap. Bahan sambal kacang. Bahan sambal kacang itu ada cabai rawit, kemudian ada juga cabai merah, lalu ada gula merah, ada juga terasi, kemudian ada asam jawa, lalu ada garam, ada bahan lainnya yaitu kecap, dan tidak lupa ada bawang putih. Dan yang pokok, karena sambal kacang, maka harus ada kacang tanah sebagai bahan utama bumbu dan kacang kenari. Bahan isi gado-gado. Bahan isi gado-gado ada kacang panjang, kemudian ada bayam, lalu ada tauge, juga kentang rebus, lalu ada kol atau kubis, kemudian ada labu siam, tahu dan tempe goreng, serta telur rebus. Ini bahan isinya. Bagaimana bahan pelengkapnya? Bahan pelengkapnya ada lontong, bawang goreng, emping, dan kerupuk. Ini semua bahan-bahannya. Nah, sekarang alat-alat untuk membuat gado-gado. Ada kompor. Kompor ini gunanya untuk merebus sayuran, menggoreng bawang, emping, kerupuk, tahu, dan tempe. Harus alat pemanasnya adalah kompor. Kemudian untuk menggoreng dibutuhkan wajan. Wajan ini untuk menggoreng bawang, emping, kerupuk, tahu, dan tempe. Lalu panci. Panci untuk merebus sayur-sayuran, bahan-bahan isi gado-gado, merebus telur, sayur bayam, dan semuanya yang perlu direbus menggunakan panci. Kemudian ini ada cobek, alat ulekan. Cobek digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan bumbu sambal kacang dan mengaduk bahan isi gado-gado dengan bumbu kacangnya.
Kemudian ada pisau dapur. Pisau dapur ini tentu saja untuk memotong atau mengiris bahan-bahan gado-gado. Hanya yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati dalam menggunakan pisau karena pisau tajam. Kalau tidak hati-hati, nanti bisa melukai tangan kita. Alat yang berikutnya, piring, sendok, dan garpu. Ya, jelas piring, sendok, dan garpu untuk menyajikan makanan gado-gado dan memakan gado-gado. Bagaimana membuat gado-gado? Makanya yang pertama, potong-potong sayuran yang akan digunakan lalu dibersihkan. Rebus telur dan sayur-sayuran yang sudah dipotong-potong. Goreng tahu, tempe, kerupuk, emping, kacang, dan bawang. Haluskan kacang tanah yang sudah digoreng dengan cara diulek menggunakan cobek. Tambahkan cabai rawit, cabai merah, garam, gula merah, bawang putih, terasi, asam jawa, semua secukupnya. Dan tambahkan juga sedikit kecap. Lalu, tambahkan air matang secukupnya agar bumbu sedikit cair. Masukkan semua sayuran dan bahan isi gado-gado serta lontong ke dalam bumbu kacang. Kemudian diaduk rata. Setelah teraduk rata, gado-gado dapat disajikan ke dalam piring dan tambahkan telur rebus sudah dibelah dan dikupas. Taburkan bawang goreng di atas gado-gado secukupnya saja, lalu tambahkan kerupuk dan emping. Gado-gado pun siap dihidangkan. Mudah ya?